Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Suci Rahmadani Rambe dengan NIM 2206545. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Radio Rectifier untuk memenuhi salah satu mata kuliah teknik radio, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Rian Fikri, SPDMT. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih pokok pembahasan yang harus dibahas pada materi ini? Nah, yang pertama, pengertian radio rectifier. Yang kedua, blok diagram atau prinsip radio penerima AM. Yang ketiga, blok penerima radio AM. Yang keempat, konsep radio AM atau MW dan SW0. Yang kelima, blok diagram dan prinsip kerja radio penerima FM. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, materi pertama yaitu pengertian. Radio rectifier atau penerima radio adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima sinyal radio dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal audio atau data yang dapat didengar atau digunakan oleh pengguna. Nah, materi selanjutnya yaitu blok diagram radio AM. Untuk blok diagramnya bisa kita lihat di PPT. Nah, untuk fungsi masing-masing bloknya yaitu yang pertama antena. Sebagai penangkap getaran atau sinyal yang membawa dan berisikan informasi yang dipancarkan oleh pemancar. Yang kedua yaitu penguat RF. Berfungsi untuk menguatkan daya RF atau radio frekuensi atau frekuensi tinggi yang berisi informasi sebagai hasil modulasi pemancar asal. Setelah diperkuat, getaran RF dijatuhkan ke mixer. Nah, selanjutnya mixer atau pencampur. Berfungsi mencampurkan getaran atau sinyal RF dengan frekuensi osilator lokal, sehingga diperoleh frekuensi intermediate atau IF, intermediate frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu penguat IF. Digunakan untuk menguatkan frekuensi intermediate atau IF sebelum diteruskan ke blok detektor. IF merupakan hasil dari pencampuran getaran atau sinyal antara RF dengan osilator lokal. Nah, selanjutnya ada detektor. Digunakan untuk mengubah frekuensi IF menjadi frekuensi informasi. Dengan cara ini, unit detektor memisahkan antara getaran atau sinyal pembawa RF dengan getaran informasi atau audio frekuensi atau AF. Nah, selanjutnya ada penguat AF. Digunakan untuk menyiarkan getaran atau sinyal AF, serta meningkatkan level sinyal audio dan kemudian diteruskan penguat AF ke suatu pengeras suara atau speaker. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip kerja AM. Prinsip kerja radio penerima AM secara umum, penerima AM berfungsi untuk menerima sinyal termodulasi AM dan melakukan proses demodulasi terhadap sinyal tersebut. Sinyal tersebut pertama kali diterima oleh antena dan kemudian dilakukan pemilihan sinyal yang diinginkan dari semua sinyal yang dapat diterima oleh antena. AM adalah singkatan modulasi amplitudo. Dalam siaran radio AM, kekuatan atau amplitudo gelombang radio diubah untuk menyandikan informasi. Intinya, sinyal audio digabungkan dengan sinyal pembawa, menghasilkan perubahan amplitudo gelombang yang sesuai dengan sinyal audio asli. Ketika gelombang termodulasi ini mencapai radio, penerima AM mendemodulasi sinyalnya. Ini mengekstrak
informasi audio asli dari perubahan amplitudo dan mengubahnya menjadi suara melalui speaker. Radio AM dikenal dengan kemampuan jangkauannya yang jauh, namun lebih rentan terhadap interferensi dan umumnya memiliki kualitas suara yang lebih rendah dibandingkan FM. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep gelombang AM, MW, dan SW. Yang pertama, gelombang AM, MW. Gelombang AM atau MW memiliki frekuensi antara 300 kHz sampai 3 MHz dan memiliki jangkauan propagasi yang lebih pendek dibandingkan gelombang AM SW. Gelombang ini cocok untuk siaran lokal dan regional. Yang kedua yaitu gelombang AM atau SW. Sedangkan gelombang AM SW0 memiliki frekuensi antara 3 MHz sampai 30 MHz dan memiliki jangkauan propagasi yang lebih jauh, bahkan bisa mencapai seluruh dunia. Gelombang ini cocok untuk siaran radio internasional. Nah, materi selanjutnya yaitu blok diagram radio FM. Untuk blok diagramnya dapat kita lihat pada gambar. Untuk fungsi masing-masing blok, yang pertama yaitu antena. Antena berfungsi menangkap sinyal-sinyal bermodulasi yang berasal dari antena pemancar. Yang kedua yaitu penguat RF. Berfungsi untuk menguatkan sinyal yang ditangkap oleh antena sebelum diteruskan ke blok mixer atau pencampur. Nah, selanjutnya yaitu OSC, osilator lokal. Berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi sinyal keluaran RF, di mana hasilnya akan diteruskan ke blok mixer. Selanjutnya yaitu mixer atau pencampur. Berperan untuk mencampurkan kedua frekuensi yang berasal dari RF amplifier dan osilator lokal. Hasil dari olahan mixer adalah intermediate frekuensi dengan besar 0,7 MHz. Nah, selanjutnya penguat IF. Digunakan untuk menguatkan frekuensi intermediate atau IF sebelum diteruskan ke blok limiter. Nah, selanjutnya yaitu limiter atau pembatas. Berfungsi untuk meredam amplitudo gelombang yang sudah termodulasi atau sinyal yang dikirim pemancar agar terbentuk sinyal FM murni. Nah, selanjutnya detektor FM. Digunakan untuk mendeteksi perubahan frekuensi bermodulasi menjadi sinyal informasi atau audio. Selanjutnya, DM passis. Berfungsi untuk menekan frekuensi audio yang besarnya berlebihan atau tinggi yang dikirim oleh pemancar. Selanjutnya yaitu AFC atau Automatic Frequency Control atau pengendali frekuensi otomatis. Berfungsi untuk mengatur frekuensi osilator lokal secara otomatis agar tetap stabil atau decoder. Selanjutnya stereo. Digunakan untuk memproses sinyal stereo, sehingga hasilnya diteruskan pada dua buah penguat AF, FM stereo. Selanjutnya penguat audio. Digunakan untuk menyiarkan getaran atau sinyal AF serta meningkatkan level sinyal audio. Dan kemudian diteruskan penguat AF ke suatu pengeras suara. Nah, yang terakhir ada speaker atau pengeras suara. Digunakan untuk mengubah sinyal atau getaran listrik berfrekuensi AF menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, selanjutnya prinsip kerja FM. Prinsip kerja radio FM. Radio FM beroperasi pada rentang 87,5 MHz hingga 108,0 MHz. Rentang frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan radio AM. Jangkauan jarak transmisi
FM lebih terbatas dibandingkan AM, biasanya kurang dari 100 mil. Namun, radio FM lebih cocok untuk musik, rentang bandwidth yang lebih tinggi, yaitu 30 Hz hingga 15 kHz, menghasilkan kualitas suara yang kami nikmati dan sukai. Untuk memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, transmisi FM memerlukan stasiun tambahan untuk membawa sinyal lebih jauh. Siaran, siaran FM biasanya dilakukan dalam stereo, atau beberapa stasiun AM juga dapat menyiarkan sinyal stereo. Meskipun sinyal FM kurang rentan terhadap kebisingan dan gangguan, hambatan fisik seperti gedung dan bukit dapat membatasi sinyal tersebut dan berdampak pada penerimaan secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari materi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa radio penerima AM dan FM memiliki perbedaan dalam prinsip kerja dan karakteristiknya. Radio AM menggunakan modulasi amplitudo untuk menyandikan informasi, sementara radio FM menggunakan modulasi frekuensi. Penerima AM dan FM memiliki blok diagram yang terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk antena, penguat RF, mixer, detektor, dan penguat audio. Meskipun keduanya digunakan untuk mendengarkan siaran radio, FM cenderung memberikan kualitas suara yang lebih baik daripada AM. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat lebih memilih penerima yang sesuai dengan kebutuhan mendengarkan kita. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam pembacaan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.